Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok F mata kuliah akuntansi finansial dan saya sendiri Alia Bintang Adimawati dengan NRP 5031251027. Perkenalkan, nama saya Jovanka Arnita Hutapea dengan NRP 5031251011. Perkenalkan, nama saya Berliani Ulrika dengan NRP 50312511019. Saya Aulia Husnaini dengan NRP 5031251024. Perkenalkan, nama saya Mumtazah Jalwa dengan NRP 50312511029. Perkenalkan, nama saya Nursia Arfan dengan NRP 5031251148. Nah, kami dari kelompok F akan mempresentasikan tugas besar akuntansi finansial yang berfokus pada analisis laporan keuangan UMKM. Dan di sini kami memilih Madani Laundry sebagai UMKM yang akan kami analisis laporan keuangannya. Nah, Madani Laundry sendiri merupakan sebuah usaha di bidang jasa yang berfokus pada pencucian, pengeringan, dan penyetrikaan pakaian maupun perlengkapan rumah tangga berbahan kain seperti spray, bed cover, selimut, dan sejenisnya. Madani Laundry dalam menjalankan usahanya menawarkan berbagai pilihan layanan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan, antara lain cuci kering, cuci basah, cuci setrika, dan layanan setrika. Saya akan menjelaskan mengenai data transaksi pada Mandani Laundry. Jadi tujuan dibuatnya daftar transaksi ini adalah untuk mencatat dan memantau semua aktivitas keuangan yang terjadi dalam 3 bulan terakhir, yaitu bulan Juli, Agustus, dan September. Seperti salah satu contohnya, pada tanggal 1 Juli 2025, pada Mandani Laundry menerima pendapatan harian dari pembayaran tunai dan transfer secara langsung sebesar 239.500. Dan daftar transaksi ini itu berlanjut sampai akhir periode, yaitu 30 September 2025. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian neraca saldo awal. Pada bagian ini terdapat beberapa akun utama, di antaranya perlengkapan sebesar 372.000, modal sebesar 18.842.903 rupiah, dan kas sebesar 409.000, kemudian akumulasi depresiasi peralatan sebesar 3.321.429 rupiah, kemudian peralatan sebesar 15.550.000 rupiah, dan yang terakhir ada sewa kantor dibayar di muka sebesar 5.833.332 rupiah. Nah, secara keseluruhan total neraca saldo awal adalah 22.164.332 rupiah. Nah, nilai ini akan menjadi dasar untuk menyusun laporan keuangan periode berikutnya. Jurnal umum merupakan catatan pertama dari setiap transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan. Fungsi utama adalah untuk mencatat transaksi secara kronologis atau berdasarkan urutan waktu terjadinya. Dengan adanya jurnal umum, setiap perusahaan yang terjadi pada posisi keuangan perusahaan dapat terdokumentasi dengan jelas dan teratur. Dalam jurnal umum, setiap transaksi dicatat dengan sistem debit dan kredit sesuai dengan prinsip akuntansi. Untuk kesimpulannya, jurnal umum selama periode Juli sampai September 2025, total transaksi mencapai 31.441.500 rupiah, baik di sisi debit maupun kredit. Ini menunjukkan pencatatan seimbang, artinya tidak ada kesalahan mendasar pada entry. Selanjutnya, buku besar. Jadi di dalam buku besar ini adalah kumpulan akun-akun yang digunakan untuk mengelompokkan dan mencatat transaksi keuangan yang telah dicatat sebelumnya di jurnal umum, sehingga dapat diketahui saldo masing-masing akun. Misalnya, akun kas, ini beberapa akun kas. Selanjutnya ada piutang usaha,
ada perlengkapan, ada sewa kantor dibayar di muka dan peralatan, akumulasi depresiasi peralatan, utang usaha, utang gaji, ikhtisar laba rugi, pendapatan jasa diterima di muka, beban yang masih harus dibayar, beban sewa di kantor, modal, prive, pendapatan jasa laundry, masih pendapatan jasa laundry, beban gaji, beban listrik, air, dan telepon, beban perlengkapan barang habis pakai, beban lain-lain, beban depresiasi peralatan. Jadi tujuan dari buku besar ini yaitu yang pertama untuk mengetahui saldo akhir tiap akun, yaitu aset, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban. Selanjutnya untuk menjadi dasar penyusunan neraca saldo dan laporan keuangan, membantu mengontrol dan memantau aktivitas keuangan perusahaan, dan yang terakhir untuk memudahkan kita dalam mengecek kesalahan pencatatan dalam atau dari jurnal umum. Ada juga data penyesuaian yang tujuannya adalah untuk pencatatan yang dilakukan pada akhir periode untuk menyesuaikan saldo akun-akun untuk melihat kondisi keuangan yang sebenarnya. Seperti salah satu contohnya adalah perlengkapan habis pakai yang masih tersisa yang dibeli pada periode 3 bulan terakhir oleh Mandani Laundry. Jadi, jurnal penyesuaian ini dibuat di akhir periode akuntansi dengan tujuan menyesuaikan saldo akun agar mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya, terutama pada transaksi yang belum dicatat secara penuh atau perlu dihitung ulang. Jurnal penyesuaian ini kita ambilnya dari data transaksi penyesuaian. Yang pertama ada perusahaan membeli perlengkapan bulan September senilai 175.000. Setelah dilakukan perhitungan akhir periode, sisa perlengkapan sebesar 50.000. Maka perlengkapan yang telah digunakan adalah 125.000. 125.000 di debit kita tulis beban perlengkapan, kemudian kreditnya yaitu perlengkapan. Kemudian transaksi kedua ada perusahaan membeli 2 setrika pada bulan Agustus sebesar 450.000 per unit dengan totalnya yaitu 900.000. Umur manfaatnya 5 tahun atau 60 bulan sehingga penyusutan per bulannya yaitu 15.000. Karena penyusutannya dihitung untuk 2 bulan yaitu Agustus dan September, maka ditulis 30.000. Di debit ditulis beban depresiasi peralatan, kemudian kreditnya ditulis akumulasi depresiasi peralatan. Kemudian transaksi ketiga yaitu perusahaan membeli deterjen dengan total harga 155.000 pada bulan September dan akan digunakan selama 3 bulan. Jadi 155.000 itu dibagi dengan 3 yaitu 51. Di jurnal penyesuaiannya debitnya ditulis beban perlengkapan dan kreditnya ditulis perlengkapan. Kemudian transaksi keempat, mesin cuci dibeli bulan November 2023 dengan harga 4.500.000 dan umur manfaatnya 5 tahun atau 60 bulan. Jadi penyusutan per bulannya sebesar 75.000 karena jurnal penyesuaian ini selama 3 bulan atau triwulan, maka dikalikan dengan 3, hasilnya yaitu 225. Di debit kita tulis beban depresiasi peralatan dan kreditnya ditulis akumulasi depresiasi peralatan. Dan yang terakhir ada pengering dibeli bulan November 2023 seharga 10 juta dengan umur manfaat 10 tahun atau 120 bulan. Penyusutan per bulannya yaitu 10 juta bagi 120 sama dengan 83.333 sekian. Jadi untuk 3 bulan kita kali dengan 3 yaitu kita bulatkan menjadi 250. Di debit kita tulis beban depresiasi peralatan dan kreditnya ditulis akumulasi depresiasi peralatan. Jadi total penyesuaiannya
681.670. Laporan neraca menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal 30 September 2025. Neraca sendiri menunjukkan tiga hal utama, yakni aset, kewajiban, dan juga ekuitas yang harus seimbang antara sisi kiri dan kanan. Aset adalah seluruh kekayaan yang dimiliki oleh Madani Laundry dan dibagi menjadi dua bagian, yakni aset lancar sebesar Rp15.970.665, lalu aset tetap sebesar Rp11.723.571, dan jika digabung, total aset Madani Laundry mencapai Rp27.694.236. Selanjutnya ada kewajiban. Di bagian kewajiban, Madani Laundry tidak memiliki utang sama sekali. Artinya, semua aset yang dimiliki berasal sepenuhnya dari modal dan keuntungan sendiri, bukan dari pinjaman. Selanjutnya ada ekuitas, di mana ekuitas ini merupakan besarnya kekayaan bersih pemilik usaha. Isinya yaitu akun sementara sebesar 290.000, lalu ada ikhtisar laba rugi kosong, modal awal sebesar laba ditahan sebesar Rp8.911.333, lalu modal sebesar Rp18.842.903, dan dikurangi dengan prive sebesar Rp350.000. Jadi total ekuitasnya adalah sebesar Rp27.694.236. Laporan laba rugi menjelaskan pendapatan dan pengeluaran usaha selama 3 bulan terakhir untuk melihat apakah bisnis mengalami keuntungan atau kerugian. Pendapatan utama berasal dari jasa laundry sebesar Rp20.493.000, sedangkan biaya operasional terdiri dari gaji karyawan, listrik, air, dan telepon, depresiasi alat, dan juga perlengkapan barang habis pakai. Jadi total biayanya ada Rp11.106.667. Sehingga laba bersih yang diperoleh selama periode ini adalah sebesar 9 juta, sekitar 9 juta. Artinya Madani Laundry berhasil menghasilkan keuntungan yang cukup baik dari kegiatan operasionalnya. Laporan perubahan ekuitas menjelaskan bagaimana perubahan modal pemilik selama periode berjalan. Ada modal awal sebesar Rp18.842.903, lalu ada laba bersih, akun sementara, dan semua itu dikurangi dengan prive sebesar Rp350.000, dan hasil akhirnya didapatkan ekuitasnya naik menjadi Rp28.169.236. Ini berarti kekayaan pemilik bertambah karena usaha menghasilkan laba. Laporan arus kas menunjukkan aliran uang masuk dan keluar selama periode 1 Juli sampai 30 September 2025. Dari aktivitas operasional, kas bersih yang dihasilkan sebesar Rp 3.928.500. Dari aktivitas investasi tidak ada transaksi. Dari aktivitas finansial ada pengeluaran sebesar Rp 350.000 setelah ditambah saldo awal dan penyesuaian saldo akhir kas menjadi Rp 3.087.000. Artinya Mandiri tetap memiliki kas yang cukup untuk melanjutkan kegiatan operasional di periode berikutnya. Selanjutnya jurnal penutup. Jadi jurnal penutup ini dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama itu ada akun pendapatan, yang kedua ada akun beban, yang ketiga ada akun ikhtisar laba rugi, dan yang keempat ada akun prive. Jurnal penutup ini dari periode Juli sampai September, dan setiap jurnal penutup ini kita memasukkan ikhtisar laba rugi. Yang pertama ada ikhtisar laba rugi yang berada di kredit saat menutup pendapatan.
Karena pendapatan bersaldo kredit, jadi untuk penutupnya itu pendapatan harus berada di debit. Maka ikhtisar laba rugi berada di kredit sebagai lawannya. Yang kedua itu ada ikhtisar laba rugi yang berada di debit saat menutup beban. Karena beban bersaldo debit, jadi untuk menutupnya beban harus bersaldo kredit. Maka ikhtisar laba ruginya berada di debit sebagai lawannya. Selanjutnya yang ketiga itu ada ikhtisar laba rugi yang berada di debit saat laba ditutup ke modal. Jadi saat ada laba atau saldo kredit yang diikhtisar, harus didebitkan agar nol, sehingga modal yang dikredit karena laba menambah modal. Yang keempat itu ada modal di debit saat menutup prive. Prive bersaldo debit, untuk menutupnya maka prive harus dikreditkan. Maka modal yang didebit karena penarikan pribadi mengurangi modal. Jadi di sini ada bukti transaksi di bulan Juli, ada bukti kas keluar dan kas masuk. Ada tunai maupun kris. Di sini ada bukti transaksi bulan Juli, baik tunai maupun kris, dan ada bukti pembelian deterjen atau perlengkapan. Selanjutnya ada bukti transaksi kas masuk dan kas keluar di bulan Agustus dan pembelian perlengkapan yaitu deterjen. Selanjutnya ada bukti transaksi lagi secara kris atau non tunai dan pembelian deterjen. Di sini ada bukti transaksi kas masuk dan kas keluar pada bulan September. Ada bukti nota pelanggan yang belum melakukan pembayaran. Berdasarkan laporan laba rugi per 1 Juli 2025 sampai 30 September 2025 atau selama 3 bulan terakhir ini, Madani Laundry memperoleh total pendapatan sebesar Rp20.493.000 dengan total biaya operasional sebesar Rp11.106.667.000. Dari hasil tersebut, maka Madani Laundry berhasil mencatat laba bersih sebesar Rp9.386.333.000 yang menunjukkan bahwa kinerja usaha selama periode tersebut berjalan efisien dan juga menguntungkan. Nah, jadi dari hasil analisis yang kami lakukan terhadap laporan keuangan Laundry Madani, dapat diketahui bahwa pencatatan keuangan yang teratur dan transparan sangat berpengaruh terhadap stabilitas dan perkembangan usaha. Sekian presentasi dari kami, semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.